Alhamdulillah masih diberi 1 poin rezekinya, telur 3 netes 1. Mantep bosku, semoga lolos seleksi alam ya. Ini banyak sekali telur yang masih yong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama channel Sarang Kicau. Salam kicau mania senusantara. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Yang sedang sakit saya doakan semoga lekas sembuh, dan yang sedang menjalankan usahanya semoga selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Dan yang sedang beternak burung, terutama burung murai batu dan sejenisnya, semoga berhasil, amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita membahas ke topik yang baru bergabung dengan Sarang Kicau dan sahabat-sahabat semuanya, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini. Silahkan komen dan subscribe agar channel ini bermanfaat untuk memberikan trik-trik dunia burung ya, terutama dalam peternakan. Langsung saja kita ke topiknya ya. Kita akan membahas dan membongkar nih rahasia yang menyebabkan dan solusi telur murai batu itu selalu yong. Oke ya. Dalam beternak burung murai batu, mungkin semua peternak dari yang senior dan yang junior pasti pernah mengalami yang namanya itu telur tidak menetas atau alias yong. Ini yang kita akan bahas ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan telur murai batu ini tidak menetas, yaitu yang pertama bisa kita lihat dari kualitas telurnya ya, dari tekstur telurnya. Mungkin tekstur telurnya ada yang buruk, karena hal ini sangat berpengaruh sekali dalam proses penetasannya. Telur yang bagus adalah telur yang fertil, berkembangan embrionya itu bagus dan terus tumbuh, dan akhirnya akan menetas di waktu 14 hari ya, biasanya yang kita perhatikan untuk menjadi patokan 14 hari. Mungkin di atas 16 hari mungkin telur tersebut akan yong. Yang kedua, indukan terlalu muda biasanya. Ini yang disebabkan karena sel-sel produksi telurnya itu tuh belum sempurna. Untuk memilih indukan yang ideal, usia itu biasanya 1 tahun untuk betina, dan untuk jantan itu biasanya 2 kali mabung. Itu yang saya rekomendasikan. Itu biasanya akan keberhasilannya itu tinggi ya, daripada kita menggunakan betina-betina yang masih muda atau jantan yang masih muda. Ini juga bisa sih sebenarnya, tapi tingkat keberhasilannya itu lebih rendah ya dibandingkan yang udah siap. Indukan yang udah siap itu akan membuat cepat produksi ya, untuk tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi, lebih cepat ya. Untuk faktor yang ketiga, dari pakan biasanya. Pada saat murai batu itu berjodoh atau kita jodohkan, ini membutuhkan makanan-makanan yang bernutrisi tinggi, terutama pada masa kawin. Ini sangat penting sekali ya. Contohnya untuk makanan yang bernutrisi tinggi ini adalah kayak jangkrik ya, kroto, cacing, ikan gapi, dan yang lainnya ya. Ini adalah makanan yang terbaiknya. Seandainya kekurangan dari menu-menu makanan tersebut ya, indukan akan sulit untuk berproduksi karena kekurangan nutrisi ya, karena menu-menu pakan tersebut itu nutrisinya sangat tinggi yang dihasilkan dalam bertelur ya dan berproduksi. Kemudian yang keempat, yang mengakibatkan faktor yang mengakibatkan telur tidak menetas itu biasanya itu pejantan itu over birahi. Pejantan yang over birahi itu akan selalu mengganggu si betina, yang si betina itu biasanya sedang bertelur atau sedang mengkerami ya. Dia akan selalu mengganggu, yang mengakibatkan si betina itu kurang nyaman di dalam pengeramannya. Itu
betina akan naik turun terus dalam glodok, sering ditinggalkan. Jadi telur yang diengkrami itu tidak baik dan telur tersebut biasanya akan yong. Untuk faktor selanjutnya, faktor yang menyebabkan yong, yaitu yang kelima adalah lingkungan sekitar. Ini hal sepele ya biasanya ya. Contohnya sering kita tengok atau lingkungan sekitar itu terlalu ramai atau kandang itu pengap, terus adanya hewan-hewan yang mengganggu ya, atau predator di malam hari, biasanya kayak tikus, kayak cicak, itu biasanya mengganggu tanpa kita sadari. Ya ini salah satu penyebab telur tidak menetas karena indukan jadinya terganggu ya dalam pengeramannya. Selanjutnya yang keenam, faktor yang mempengaruhi telur tidak menetas itu adalah faktor dari alam, yaitu cuaca yang ekstrim, yang seperti sekarang ini ya. Cuacanya itu tidak menentu, peralihan musim biasanya, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Kalau cuaca terlalu panas, suhu dalam glodok juga ikut panas. Ini salah satu juga penyebab telur tidak menetas. Dan untuk solusinya ya, solusi yang pertama untuk meningkatkan kualitas telur, kita bisa berikan makanan dan vitamin tambahan ya. Contohnya kita berikan asinan mineral, berikan vitamin breeding khusus untuk meningkatkan kualitas telur. Bisa menggunakan apa aja ya, yang penting suplemen makanan, suplemen vitamin yang ada di pasaran banyak ya yang dijual untuk meningkatkan telur itu berkualitas. Untuk yang kedua, solusinya adalah pemilihan induk ya. Untuk yang jantan itu bisa 2 atau 3 kali mabung untuk pejantan, dan untuk betina minimal itu 10 bulan ke atas. Yang lebih baik lagi adalah umur 1 tahun. Biasanya di usia ini tuh calon induk-indukan udah mulai matang ya usianya ya, karena usia itu sangat menentukan sekali untuk persiapan kawin ya. Untuk solusi yang ketiga ya, berikan pakan yang bernutrisi tinggi seperti jangkrik, cacing ya, yang kita udah jelaskan tadi di atas, kayak ulet hongkong, ulet kandang, ikan gapi, dan kroto. Ini agar calon indukan itu birahinya cepat naik semuanya ya, sama naiknya, dan proses kawinnya itu bisa cepat ya. Dan solusi yang keempat ya, untuk mengatasi jantan yang over birahi adalah kita bisa berikan tempat bak mandi yang agak besar ya, dan berikan air yang selalu bersih, karena di masa perkawinan burung akan selalu mandi untuk membersihkan badannya, dan ini bisa menurunkan birahinya si jantan agar stabil. Dan bisa kita berikan cacing ya, cacing jangan sampai lupa, ini bisa menstabilkan birahinya juga. Dan untuk solusi yang kelima, penempatan kandang ternak di lokasi yang aman. Ini harus kita berikan kenyamanan ya, tidak terganggu dari binatang atau predator yang lainnya. Selain itu berikan glodok juga ya, glodok yang nyaman. Minimal berikan glodok itu 2. Ini berfungsi agar betina itu bisa memilih tempat-tempat yang paling nyaman untuk bertelur. Yang penting dalam proses ini juga nggak boleh kita selalu tengok-tengok ya, apalagi waktu pas bertelur terlalu kita tengok-tengok terus ya, karena burung juga ada yang sifatnya itu nggak mau kita tengok. Memang juga di satu sisi juga ada yang mau ditengokin ya, itu tergantung dari karakter dia ya. Kalau emang burung ternakan itu dari anakan biasanya juga mau itu ditengok-tengok, tapi kalau burung-burung yang lain istilahnya muda hutan itu susah untuk beradaptasinya. Kadang-kadang adaptasinya itu kurang ya, makanya kita tengok-tengok biasanya yaitu malah burung kita itu malah ngambek, jadinya nggak mau ngeramin, jadinya yaitu yong telurnya ya. Untuk solusi selanjutnya yang keenam adalah faktor cuaca. Ini sangat berpengaruh sekali dalam kualitas telurnya. Kita yang terpenting adalah menjaga kesehatan burung dan kebersihan kandangnya. Kita bisa berikan sanitasi untuk kandangnya ya. Kita berikan vitamin untuk burungnya agar burung-burung kita itu selalu sehat
di musim-musim cuaca yang ekstrim kayak gini. Yang utama kesehatan burung dan jaga kebersihan kandang. Oke, mungkin cukup di sini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Dan yang baru bergabung dengan channel ini dan baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar supaya mendapatkan info-info kami selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga panjang umur, disehatkan badannya dan dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Kunci sukses adalah kita harus selalu berpikir positif. Jangan lupa berdoa, belajar dan berusaha, karena Tuhan yang menentukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam kicau mania.